Halo, assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Ria. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Sehat-sehat selalu ya. Nah, baik, di episode malam ini aku mau coba sharing cara mengatasi uang tabungan yang selalu habis. Nah, kalau teman-teman selama ini nabung habis terus, keambil terus, pengen tahu gimana sih caranya biar uang tabungannya nggak selalu habis, nggak keambil terus, boleh banget simak tipsnya di video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, aku mau ngasih informasi dulu nih. Buat yang nyari alat-alat nabung, misal celengan target, dompet disiplin, atau binder untuk budgeting, boleh banget klik keranjang yang ada di layar atau langsung aja ke deskripsi. Di sana sudah ada linknya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baik, langsung aja yang pertama, cara mengatasi uang tabungan yang selalu habis yaitu disiplin. Rajin nabung, rajin juga diambilnya. Sering nabung, sering juga diambilnya. Nah, jangan kayak gitu ya. Tapi Ri, gimana nih kalau misalkan aku kepepet banget, uang udah nggak ada. Masa iya uang tabungan nggak diambil tapi malah minjem sana sini. Nah, kalau dalam situasi mendesak seperti itu, boleh ya ngambil uang tabungan, tapi bukan niat ngambil ya, niatnya minjem. Nanti dibalikin. Jadi ditulis, aku misalkan sekarang nih butuh uang sampai ke gajian kira-kira berapa ya, jangan digede-gedein, secukupnya aja biar nanti pas gajian atau pas dapat rezeki lebih bisa langsung ngeganti. Dan usahakan ditulis, misal nih pinjam uang tabungan tanggal berapa, minjemnya untuk apa, jumlahnya berapa, nanti pas teman-teman gajian atau dapat uang lebih diganti lagi. Nah, dengan seperti itu uang tabungan gak bakalan cepet habis ya. Kalau teman-teman nggak disiplin seperti itu, pasti nanti bakalan malas nabung. Ah, ngapain nabung, nanti juga keambil lagi. Tapi kalau teman-teman mau disiplin mengganti uang tabungan yang sempat dipinjam, insya Allah akan semangat terus menabungnya ya. Kemudian yang kedua, cara mengatasi uang tabungan yang selalu habis yaitu jangan selalu mengandalkan uang tabungan. Nah, sebisa mungkin kalau ada pengeluaran dadakan sekiranya tidak terlalu besar, jangan mengandalkan uang tabungan. Atasi dulu sama uang pegangan kita ya. Gak apa-apa, mendingan ngorbanin yang kurang penting, ngorbanin dulu jajannya, menunda dulu keinginannya, asalkan uang tabungan aman, gak keambil. Maka dari itu, usahakan kalau punya uang, jangan langsung dulu beli yang kurang penting, memenuhi dulu hiburan atau memenuhi keinginan, simpan aja dulu ya untuk pegangan. Takutnya ada pengeluaran dadakan yang kecil-kecil, kan enak ya kalau masih punya pegangan uang. Sekiranya udah akhir bulan nih, kebutuhan sudah terpenuhi, tagihan udah, kemudian pengeluaran dadakan udah kehandle semua, masih ada uang sisa, ya silahkan ya, pergunakan untuk hiburan, silahkan untuk memenuhi keinginan, silahkan. Tapi kalau sekiranya nggak ada sisanya, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kebutuhan dan pengeluaran dadakan dan lain sebagainya sudah terpenuhi, kayak gitu ya. Tapi Ri, masa iya sih sampai segitunya ngorbanin keinginan, ngorbanin hiburan? Ya nggak ada cara lain. Kalau pengen uang tabungan gak keambil, ya harus ada yang dikorbankan. Percaya sama aku, mungkin untuk awal-awal agak susah, tapi kalau mau terus berusaha, mau belajar, kita akan terbiasa untuk mengendalikan keinginan ya, mengendalikan diri. Karena sering banget aku bilang, keinginan itu kalau terus dituruti gak bakalan ada ujungnya. Meskipun penghasilan kita besar, uang kita banyak, keinginan kitanya banyak lagi, ya pasti bakalan habis. Makanya kuncinya dari mana? Dari pengendalian diri kita. Kita harus bisa membatasi keinginan dan kita tahu mana yang harus diprioritaskan, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi uang tabungan yang selalu habis yaitu minimalisir pengeluaran. Nah, pengeluaran dadakan itu pasti akan selalu ada. Susah ya untuk dihindari. Tapi kalau kita mau, bisa diminimalisir. Jadi pengeluarannya tidak terlalu besar. Gimana caranya? Dengan merawat barang yang kita punya, ya. Nggak nyimpen asal-asalan. Misalkan punya barang yang jarang banget dipakai, nah simpen ya, simpen dengan rapi. Jangan sampai nanti pas butuh barangnya nggak ada, harus beli. Nah itu kan udah pengeluaran dadakan. Penyebabnya karena keteledoran kita. Kalau kita mau nyimpen rapi kan kita nggak mesti mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut kan. Nah, itulah salah satu bentuk kita meminimalisir pengeluaran dadakan. Atau mungkin nih barang elektronik, handphone, kita jaga dengan baik. Jangan sampai rusak, kan lumayan ya biaya untuk servis. Kecuali kalau misalkan rusaknya bukan karena keteledoran kita, emang usianya udah lama banget, nah itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau penyebabnya karena
kita teledor ya, nyimpen di mana aja, kemudian jatuh, rusak, harus diperbaiki, mengeluarkan uang. Nah, jangan pengeluaran yang seperti itu ya. Jangan yang penyebabnya gara-gara kita. Intinya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya pengeluaran dadakan, tapi kalau kita mau, kita bisa meminimalisirnya. Jadi, pengeluaran dadakannya tidak akan terlalu sering. Cukup pengeluaran dadakan yang penyebabnya bukan karena keteledoran kita, kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, cara mengatasi uang tabungan yang selalu habis yaitu tambah pemasukan. Nah, kalau misalkan selama ini udah disiplin, udah gak aneh-aneh, udah gak banyak keinginan, tapi tetap aja anggaran untuk kebutuhan kurang, uang tabungan keambil lagi. Nah, kalau kayak gitu solusinya harus menambah penghasilan ya, menambah pemasukan. Berarti pemasukan atau penghasilan teman-teman tidak bisa mencukupi kebutuhan atau pengeluaran dadakan. Jadi silahkan cari penghasilan tambahan, gak usah muluk-muluk. Yang penting teman-teman tidak cuma mengandalkan satu sumber. Pokoknya yang sekiranya mampu aja ya, tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan dilihat dari nominalnya, karena meskipun sedikit, gak seberapa, tapi lumayan untuk tambah-tambahan ya. Asalkan yang itu, kitanya harus memanfaatkan dengan baik hasilnya. Jangan sampai ibaratnya udah dapat penghasilan tambahan tapi malah diboros-borosin, ngerasa butuh reward padahal hasilnya gak seberapa, ujungnya uang tambahan tersebut malah habis gak jelas. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi intinya silahkan cari penghasilan tambahan, jangan dilihat penghasilannya sedikit atau besar, yang penting fokus pada pemanfaatannya. Uang tambahan tersebut pergunakan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan, agar yaitu uang tabungan gak keambil-ambil ya. Jadi kesimpulan pembahasan di episode malam ini mengenai cara mengatasi uang tabungan yang selalu habis. Yang pertama, disiplin. Kedua, jangan selalu mengandalkan uang tabungan. Ketiga, minimalisir pengeluaran. Dan yang keempat, tambah pemasukan. Nah, baik, mungkin cukup sekian pembahasan di episode malam ini. Sekali lagi aku nggak ada niatan untuk menggurui. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sekiranya keterima, alhamdulillah. Enggak juga, enggak apa-apa. Tiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Kita saling menghargai aja ya. Kalau suka dengan video ini, boleh like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.